Halo conference, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya bakal membahas tokoh dalam ilmu komunikasi lagi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya conference. Di video kali ini, saya bakal melanjutkan video tokoh ilmu komunikasi yang sebelumnya sudah dibahas. Di video ini juga, saya bakal menjelaskan 3 tokoh lagi dalam ilmu komunikasi. Eits, bakal ada lanjutan dari video ini lagi loh conference. Untuk itu, jangan lupa subscribe ya. Oke, tokoh pertama ada Harold de Lasswell. Beliau lahir di Donelson, Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1902. Di usia 16 tahun, Lasswell menjadi mahasiswa di University of Chicago, di mana pikiran-pikirannya banyak dipengaruhi oleh John Dewey, George Herbert Mead, dan Robert Park. Banyak orang mengakui Lasswell adalah sarjana politik, tetapi pengakuan itu sepertinya kurang tepat, sebab Lasswell tidak hanya menguasai ilmu politik, melainkan lebih dari itu. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu sosial Amerika pertama yang tertarik pada bidang psikoanalisis, serta belajar ilmu pengobatan dari Theodore Reik di Berlin. Dalam tulisannya World, Politics, and Personal Insecurity memperlihatkan pengaruh yang kuat dari Sigmund Freud. Lasswell diakui oleh teman-temannya ketika beliau dikirim ke Inggris, lalu beliau kembali dengan aksen British. Ketika beliau dikirim ke Vienna, Austria, beliau kembali dengan penuh pengetahuan psikoanalisis. Begitu pula ketika beliau dikirim ke Rusia, beliau kembali dengan pengaruh Marx yang dikombinasikannya dengan pandangan-pandangan Freud. Lasswell adalah seorang yang sangat antusias untuk belajar. Beliau tertarik untuk mempelajari segala masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang kedokteran jiwa. Terakhir, Lasswell menjadi seorang sarjana Amerika yang banyak memperkenalkan teori Freud ke dalam ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ketika beliau menjadi mahasiswa pasca sarjana, Lasswell banyak menulis buku dan artikel dalam bidang ekonomi, sosiologi, politik, dan bidang ilmu lainnya. Beliau pernah digambarkan sebagai Leonardo da Vinci dari ilmu-ilmu perilaku oleh seorang penulis biografinya. Lasswell sangat produktif menulis ketika ia menjadi staf pengajar di University of Chicago. Begitu hebatnya Lasswell, sehingga Robert Maynard Hutchin yang menjabat rektor pada masa itu merasa curiga kepadanya dan menekan usaha-usaha Lasswell dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sosial empiris. Sikap Hutchin inilah yang menyebabkan mundurnya Chicago School of Sociology sesudah tahun 1935. Bahkan, ia memveto atau membatalkan promosi Lasswell menjadi profesor penuh pada 1938. Sesudah 12 tahun mengabdi di Chicago, di mana beliau berhasil mencetak ilmuwan politik seperti Itiel de Sola Paul dan Nobel Herbert Simon, Lasswell memutuskan meninggalkan Universitas Chicago dengan membawa semua buku-buku dan catatan-catatan kuliahnya ke New York. Dalam perjalanan, truk yang membawa barang-barangnya terbakar dan menghabiskan semua buku-bukunya, termasuk catatan-catatan penelitiannya selama 15 tahun di Yale Law School. Wah, apakah kecelakaan yang dialami Lasswell beneran atau sengaja dilakukan orang ya? Yang jelas sedih banget karena semua tulisannya lenyap. Akhirnya, Lasswell tidak bisa bekerja dan menganggur untuk jangka waktu yang lama. Sebelum ia kembali bekerja, kontribusi Lasswell terhadap perkembangan ilmu komunikasi banyak ditemukan dalam bukunya Propaganda and Communication in World History yang terdiri atas 3 volume. Dalam buku itu, Lasswell membuat suatu informasi yang nantinya banyak digunakan dalam riset komunikasi massa, yakni who says what, in which channel, to whom, with what effects. Namun, pada tahun 1978, Lasswell meninggal dunia di usianya ke-76 tahun. Tokoh kedua ada Karl Hoffland. Beliau lahir pada tanggal 12 Juni 1912 di Chicago. Hoffland berbeda dengan pelopor-pelopor komunikasi lainnya yang banyak mendapat pengaruh dari Eropa. Karl Hoffland dapat dikatakan murni Amerika. Beliau meraih gelar doktor dalam bidang psikologi eksperimen di Yale University, di mana beliau menjadi anak didik dari Clark Hull.
Dalam usia 31 tahun, Hovland telah banyak menulis artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal psikologi yang terkenal. Namun, karirnya jadi lain ketika Perang Dunia Kedua meletus. Hovland dipanggil bekerja pada kantor penerangan Angkatan Perang Amerika di Washington dengan tugas mempelajari pengaruh film terhadap moral tentara. Di departemen ini, Hovland merancang berbagai percobaan terhadap film-film latihan perang dari segi kredibilitas, sumber, penyajian dalam bentuk satu atau dua sisi, aspek kekuatan, dan efeknya terhadap tentara. Eksperimen Hovland ini nantinya banyak digunakan dalam studi komunikasi persuasif. Ketika perang berakhir, Hovland kembali ke Universitas Yale dan mendirikan program komunikasi dan perubahan sikap. Dari pengalamannya, baik ketika beliau bekerja di Departemen Pertahanan maupun ketika menjadi pengajar, Hovland dapat menghimpun catatan-catatannya, kemudian disusun menjadi buku dengan judul Experiments on Mass Communication pada tahun 1949 dan Communication and Persuasion pada tahun 1953. Tetapi pada 16 April 1961, Hovland meninggal dunia. Tokoh ketiga ada Paul F. Lazarsfeld. Beliau lahir pada tanggal 13 April 1901 di Wina, Austria. Lazarsfeld memperoleh gelar doktor matematika dari University of Vienna, Austria pada tahun 1920. Lalu, beliau mengajar di universitas tersebut dan memimpin lembaga penelitian ilmu sosial. Oleh karena itu, Lazarsfeld lebih banyak dikenal sebagai pakar sosiologi. Seperti halnya Kurt Lewin, Lazarsfeld juga adalah ilmuwan keturunan Yahudi yang dicari oleh Hitler ketika Austria jatuh di tangan Nazi Jerman. Beliau meninggalkan Austria pada tahun 1933 lalu menjadi Direktur Riset Radio di Princeton yang dibiayai Yayasan Rockefeller. Pada tahun 1939, Lazarsfeld pindah ke Columbia University New York dan menjadi profesor sosiologi. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Biro Riset Aplikasi Sosial bersama Robert Camerton. Ketika radio menjadi media yang menguasai kehidupan orang-orang Amerika pada tahun 1930-an, Lazarsfeld aktif melakukan riset di bidang halayak dan efek dengan memakai metode survei dan wawancara. Kegiatan Lazarsfeld ini tidak saja memberi kontribusi terhadap ilmu komunikasi, tetapi juga menjadikan kegiatan-kegiatan riset di bidang komunikasi sebagai suatu usaha yang melembaga dan berkembang di kemudian hari. Melalui suatu penelitian yang pernah dilakukan bersama Elihu Katz tentang pengaruh media massa terhadap perilaku pemilihan presiden di Erie County, Ohio pada tahun 1944, Lazarsfeld memformulasi teori komunikasi dua langkah bahwa media massa sangat kecil pengaruhnya terhadap perilaku pemilihan dibandingkan dengan saluran-saluran antarpersonal yang mengandalkan peranan pemuka pendapat. Temuan Lazarsfeld ini kemudian menyebar dan diterima di negara-negara sedang berkembang, di mana peranan tokoh masyarakat masih dominan dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih Conference sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya Conference. Bye!